Saya tadi dapat video begini. Mana tadi ya? Hadis kopi itu loh. Mana tadi? Oh ini dia. Ya. Sampai tak catat. Ada dai. Saya tidak ingin mengatakan dia ini mungkin malas hafal hadis, jadi hadis ini lebih enak kalau bikin sendiri. Kita skip apapun tujuannya. Yang jelas, dia berkata begini. Ada Habib Anu bermimpi, dalam mimpinya bertemu dengan Nabi. Lalu ditanyakan, coba engkau sebutkan ya Rasulullah, sesuatu yang dulu engkau tidak pernah sebutkan semasa hidupmu. Maka disebutkanlah, Nabi SAW bersabda, barang siapa memegang tasbih, maka dia seperti bertasbih meskipun tidak bertasbih. Dan barang siapa minum kopi dan ada aroma kopi masih di dalam mulutnya, maka malaikat akan beristighfar untuknya. Ini kalau didengar oleh juragan kopi ini senang banget ya. Kafe-kafe langsung pasang nanti. Ya. Ini disandarkan kepada cerita mimpi yang katanya bertemu dengan Nabi. Kalau seandainya ini dipercaya, maka ini sangat bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Agama itu sudah sempurna. Ternyata ada ajaran di dalam Islam yang datangnya sepeninggal Nabi. Nabi sudah wafat baru ketemunya sama orang. Jauh setelah Nabi SAW wafat baru ajaran itu muncul sekarang. Lewat apa? Dan itu tidak dikenal oleh sahabat Nabi, tidak dikenal oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama terdahulu yang didapatkan orang-orang di zaman sekarang. Pertanyaannya, mungkinkah? Ya. Seandainya mereka bilang, ya mungkin orang saya yang mimpi kok kami yang sewot. Kita katakan Anda sangat memungkinkan Anda berdusta atas nama Nabi. Anda sangat memungkinkan untuk berdusta atas nama Nabi. Kenapa? Karena Nabi SAW ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan seluruh yang Allah ajarkan untuk beliau, untuk disampaikan kepada umatnya. Sehingga tidak ada satu amalan pun yang diketahui oleh Nabi yang disuruh oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya melainkan sudah tersampaikan. Kok ada orang di zaman sekarang punya ajaran baru tidak pernah diketahui oleh para sahabat Nabi? Sesuatu yang aneh. Tapi ya itulah yang terjadi, bahwa ada sebagian orang di zaman sekarang menyampaikan sesuatu, dia sandarkan kepada Nabi SAW dan dia berdusta atas nama Nabi. Ini bohong. Orang-orang seperti ini bohong. Nah, begini teman-teman, kembali ke kopi tadi itu. Ya. Kalau seandainya Anda suka kopi, minum-minum aja. Tapi kalau menyandarkan ajaran agama, maka Anda harus punya landasan yang sahih. Kalau tadi Anda katakan sahih dari mimpinya guru saya, maka kita katakan mimpinya guru Anda itu sangat kemungkinan besar ngeramputnya. Karena bertentangan dengan tugas Nabi SAW sebagai seorang Rasul yang seharusnya menyampaikan apapun yang sudah Allah suruh untuk Nabi ini menyampaikan kepada umatnya. Kok ada yang ketinggalan itu loh? Dan baru ketahuannya tunggu Nabinya wafat 1400 tahun yang lalu. Ketahuannya baru sekarang gara-gara ada orang mimpi. Kemana aja ulama-ulama di zaman dahulu yang memang suka kopi? Kasihan betul mereka. 1400 tahun umat yang hidup di zaman itu suka kopi, hari-hari ngopi, nggak ada yang tahu fadilah. Ternyata bila masih ada aroma kopi di mulut, ternyata dimintakan ampun oleh malaikat. Kasihan banget ini semua orang ini, nggak ada yang tahu. Baru ketahuinya baru Anda. Ya. Nanti kalau kita tanya, ya tapi guru saya bilang gitu. Oh, kita tanya, siapa lebih utama? Guru Anda atau para sahabat Nabi? Yang kalau memungkinkan dapat ilham dari mimpi, nah siapa kira-kira? Guru Anda atau sahabat-sahabat Nabi? Yang bahkan sahabat Nabi itu lihat
persis mukanya bagaimana, bersentuhan dengan kulitnya, pernah menciumnya, pernah memeluk, sebagian dari mereka pernah memeluk Nabi. Ya. Bersama Nabi tatap muka, berjalan bersamanya, ada yang dibonceng olehnya, ada yang pahanya ketemu pahanya. Ada yang pahanya Nabi menindih pahanya dia, sehingga ketika turun ayat pahanya itu terasa berat. Karena ada yang memberatkan Nabi, yaitu turunnya ayat atau turunnya wahyu. Siapa kira-kira yang lebih pantas untuk kita percaya? Kalau dia bilang guru saya, berhenti sudah. Berarti Anda ngomong sama orang yang lagi bela Israel, kayak gitu. Kalau Anda zaman sekarang lagi ngomong sama orang dia bela Israel, berarti tinggalkan aja. Berarti orang itu ada sesuatu di kepalanya. Anggap saja. Ada hadis dhaif. Bunyinya begini. Barang siapa memakan daging kanguru, misalnya, ya. Ada hadis dhaif, barang siapa memakan daging kanguru, maka malaikat akan beristighfar untuknya. Alih-alih kopi tadi. Kita pakai aja yang kopi tadi ya. Oke. Barang siapa yang minum kopi dan di dalam rongga mulutnya masih ada aroma kopi, maka selama aroma kopi itu belum hilang, maka malaikat akan memintakan ampun untuknya. Berarti minum kopi jadinya sunnah, ya enggak? Nah, ini untuk menetapkan hukum nih. Bahkan membuat amalan baru. Apa itu namanya? Minum kopi. Dan enggak ada Nabi SAW pernah minum kopi. Ya. Berarti kalau ada orang bikin begini, berarti itu menetapkan sebuah hukum baru dan amalan baru. Apa itu? Sunnahnya minum kopi. Karena dimintakan ampun oleh malaikat. Nah, berarti ini penggunaan hadis dhaif untuk membuat hukum baru dan amalan baru, yaitu sunnahnya minum kopi. Andaikan syekh itu berkata, guru saya bermimpi bahwa Rasulullah bersabda di dalam mimpinya si guru saya itu, barang siapa minum kopi dan di dalam rongga mulutnya masih ada aroma kopi, maka selama masih ada aroma kopi, malaikat akan memintakan ampun untuknya. Tapi dhaif. Seandainya dibilang begitu. Tapi siapa yang mau? Soalnya itu jualannya. Itu jualan agamanya. Karena kalau dibilang tapi dhaif, maka orang akan bilang, ya capeknya kita duduk di sini ternyata dhaif semua. Coba kalau ada khutbah Jumat, ada ustadznya bilang, Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah bersabda di sini. Khutbah yang kedua ini saya tutup dengan perkataan bahwa semua hadis yang saya sampaikan tadi waktu di khutbah pertama semuanya dhaif. Ya. Insya Allah itu dicoret dari daftar khutbah tahun berikutnya. Harus dijelaskan dhaifnya. Kenapa? Ayo, kenapa? Ada yang tahu? Dapat hadiah. Kenapa? Harus dijelaskan dhaifnya. Supaya orang yang mendengar tahu itu adalah dhaif. Ada yang lain? Supaya tidak disandarkan kepada Rasulullah. Ada yang lain? Supaya tidak diamalkan. Ada yang lain? Supaya tidak masuk neraka. Yang ngomong ini supaya tidak masuk neraka. Karena Rasulullah tadi bilang, siapa yang berdusta atas namaku, siapkan tempatnya di neraka. Anda wajib untuk jelaskan dhaifnya, kalau tidak Anda diancam masuk neraka. Karena kalau Anda tidak jelaskan dhaifnya, Anda diancam Rasulullah masuk neraka. Apa gunanya Anda jadi ustadz kalau kemudian diancam masuk neraka? Bodoh-bodoh aja, mendingan kita jadi pedagang, dapat duit, tidak masuk neraka, bisa sumbang sana sumbang sini, daripada ternyata jadi ustadz lalu dalil-dalilnya dhaif terus nggak ngomong. Anda sedang menempatkan tempat Anda di neraka. Anda siapin di situ. Kalau yang model tadi, barang siapa yang minum kopi dan anu lalu itu akhirnya membuat amal baru dan hukum baru. Karena muncullah sekarang jadinya sunnah minum kopi. Ya. Kayak apa itu?
muncul amalan baru, minum kopi. Sehingga mungkin nanti orang bilang, barang siapa membuat kafe kopi, maka dia memfasilitasi orang untuk beramal. Dan ini salah satu tempat ibadah baru. Namanya apa? Kafe kopi. Lalu Starbucks jadi apa? Ini ada tempat ibadah tapi diboikot. Kayak apa tuh ceritanya? Atau orang Yahudi bikin ibadah? Ya. Ada orang Yahudi bikin ibadah, tempat umat Islam beribadah di situ. Buat apa para ulama itu sampai keliling dunia meninggalkan kampung halamannya untuk nyari hadis sahih 1, 2. Perjalanan itu berbulan-bulan, tidak seperti sekarang. Tidak pakai kereta api, tidak pakai pesawat. Jalan kaki, paling banter naik unta, naik kuda. Untuk cari hadis. Nyampe di sana cuma dapat 1, 2. Sebegitu besarnya effort mereka untuk cari hadis sahih. Terus di zaman sekarang orang dengan gampangnya pakai mimpi. Tinggal tidur, minum kopi. Nggak bisa tidur dia kalau minum kopi. Ya. Tidur, mimpi, dapat hadis. Sebegitu mudahnya gitu di zaman sekarang. Dan sebegitu susahnya di zaman dahulu. Memangnya orang di zaman sekarang itu lebih utama daripada orang-orang di zaman dahulu? Ya. Apa ancamannya orang yang membawakan hadis yang lemah atau palsu? Jawabannya dia dianggap sebagai pendusta dan dia disuruh siapkan tempatnya di neraka.